temanya ini lebih banyak tentang cinta ya, kisah cinta, tapi kisah cinta yang tak berbalas ya. Ada juga singgungan politik cuma sedikit, tapi bisa dibilang ini adalah komedi hitam gitu ya. Kita bisa tertawa di atas bersamaan saat membaca novel ini. Maksudnya cerpen di buku ini kita juga bisa meringis di saat bersamaan. Tertawa dan meringis di saat yang bersamaan dan meringis. gitu. Salam teman-teman semua, kembali lagi bersama program rutin Komunitas Teman Baca, namanya Teman Ulas. Seperti biasa, Teman Ulas akan berisi konten-konten di seputar dunia buku. Nah, kali ini teman-teman, kami kedatangan seorang anak muda. Kami memanggilnya Aldi atau Bung Aldi. Nanti dia akan memperkenalkan diri lebih jauh. Aldi ini adalah salah satu peminjam setia buku-buku yang ada di komunitas kami. Nah, kebetulan nih, siang ini dia datang mengembalikan buku. Akhirnya kami todong sekalian untuk ngajak dia bikin podcast, memilih satu buku yang jadi favoritnya dia untuk diulas di kesempatan kali ini. Oke Aldi ya, gitu ya Aldi ya? Iya. Nah, mungkin kita nanti akan ngobrol lepas saja, kamu jangan terlalu tegang ya. Siap. Nah, oke. Aldi, kita langsung aja deh basa-basi. Saya Dedi Amatir Mansa akan jadi pemandu dan Aldi akan menjadi pengulas. Nah, silakan Bung Aldi memperkenalkan diri buat teman-teman nih. Saya Aldi Rijansa. Saya mahasiswa kehutanan semester akhir, jadi bisa dibilang saya sekarang sedang mengerjakan skripsi. Saya berasal dari Pulau Sumbawa, tepatnya di Kabupaten Sumbawa Barat, jadi beda dengan Kak Dedi yang dari Sumbawa Besar ya. Mungkin itu aja ya perkenalannya. Iya. Oke. Nah, panggilanmu Aldi ya? Iya. Aldi saja. Oke Aldi, kita akan bahas buku apa nih siang ini? Kita akan bahas Coret-coret di toilet karya Eka Kurniawan. Oke. Bisa nggak diceritain ini bukunya terbitan mana dan tahun berapa gitu? Buku Coret-coret di toilet ini terbitan Gramedia Pustaka ya. Tahun terbitnya pertama kali April 2014. Dan ini cetakan yang keberapa? Ini cetakan yang ntar mana dia? Kayaknya itu ya tadi ya. Pertama kali tapi. Ya pertama ya. April 2014. Berarti ini tahun 2014 ya. Oh ya, berarti cetakan pertama ini. Ya. Nah, teman-teman, Aldi nanti akan membagi kesannya selama dia membaca buku. Ini kumpulan cerpen ya? Kumpulan cerpen ini. Nah, baiklah, langsung aja saya akan masuk ke pertanyaan pertama saya nih Aldi, soal buku. Kenapa kamu milih buku ini? Jujur karena ya saya sudah membaca semua novel-novel karya Eka Kurniawan ya. Cuma untuk kumpulan cerpennya saya masih kurang membacanya. Maksudnya atau lebih dibilang belum. Makanya saya pilih Coret-coret di toilet ini untuk cerpen yang bakalan saya baca. Jadi maksudnya novelnya duluan kamu baca, tapi kumpulan cerpennya belum begitu fokus ya, gitu. Belum baca satu-dua. Jadi kamu meminjam buku ini untuk dibaca secara khusyuk gitu ya? Ya, secara khusyuk. Oke. Nah berarti kamu pertama kali membaca novel-novelnya dia? Ya, lebih dulu membaca novel-novelnya. Itu sejak kapan kamu mulai berkenalan dengan karya-karyanya Eka Kurniawan? Mungkin saya tahu Eka dari SMA ya, SMA kelas 3. Kelas 3 di akhir-akhir SMA. Saya mengenalnya lewat blog ya. Itu tahun-tahun berapa? Tahun 2017. Ya, tahun 2017. Cuma untuk membaca novel-novelnya itu selepas saya berkuliah di Mataram ini. Ya.
maklum karena memang maksudnya di lokasi di tempat saya tinggal juga memang jauh dari yang namanya perpustakaan dan juga tidak banyak orang yang membaca buku ya bisa dibilang. Jadi ya memang baru bisa membaca karya-karya Eka ketika saya awal berkuliah di tahun 2017. Di Unram ya? Ya, di Unram. Oke. Nah, gimana nih sejak kamu membaca Eka sampai sekarang, kemudian mulai membaca coret-coret di toilet, ini buku kumpulan cerpen pertamanya yang kamu baca ya? Betul. Nah, gimana? Bisa cerita nggak, Aldi? Apa perbedaan di antara novel-novelnya dengan yang di cerpennya ini? Mungkin kalau di perbedaannya ya Eka cenderung agak jujur ya dalam menggunakan kata-kata yang umumnya mungkin bakalan disensor ya. Dia lebih jujur menggunakan kata-kata yang sejenis itu di novel-novelnya, lebih berani ya bilangnya. Untuk di cerpennya sendiri dia sederhana ya, sederhana tapi asik ya. Itu perbedaan secara umum ya? Ya, perbedaan secara umumnya. Kalau secara tema ada yang menarik nggak? Ada yang bisa diceritakan nggak perbedaannya? Kalau untuk tema, karena saya baca coret-coret di toilet ya, temanya ini lebih banyak tentang cinta ya, kisah cinta, tapi kisah cinta yang tak berbalas ya. Ada juga singgungan politik cuma sedikit tapi. Ya, dibandingkan novelnya. Ya, dibandingkan dengan novel seperti Dendam Mesti Dibayar Tuntas atau seperti itu ada singgung-singgungan politik yang mungkin orang-orang di zaman Soeharto bakalan lebih mengerti daripada saya. Dan juga ada tentang tema cintanya tetap ada, cuma ya lebih tragis lagi karena dalam bentuk sebuah novel yang lebih panjang ya. Iya. Berarti ada perbedaan soal temanya gitu ya. Di kumpulan cerpennya itu ada tema yang sama tapi lebih kuat di novelnya gitu ya. Ya, betul. Kalau di Coret-Coret dan Toilet, Aldi bilang tadi lebih kuat nuansa romansanya gitu ya, percintaannya. Romansa gitu. Yang tragis. Nah, ada nggak bisa sedikit lebih detail salah satu contoh misalnya yang paling kuat? Tadi kan kalau di novelnya katanya lebih kuat unsur politik gitu ya. Ya. Ada nggak bisa kamu ceritain apa contohnya di novel yang mana? Di novel yang seperti Dendam Rindu Mesti Dibayar Tuntas ya. Iya. Ada dua orang di awal cerita ada dua orang polisi yang memperkosa seorang perempuan gila. Ini dimana polisi ini bisa dibilang polisi sebagai seorang penegak keadilan, tapi melakukan tindak kejahatan tidak berperi kemanusiaan. Ini kan lebih ke menyinggung bagaimana di zaman itu ya, dimana seorang penegak keadilan malah menjadi pelaku kejahatan. Justru dia yang melanggar keadilan itu yang sendiri. melanggar keadilan. Nah, kalau unsur-unsur begitu di cerpennya ada nggak? Untuk di cerpen-cerpennya yang ada nuansa politiknya gitu ya? Oh, ada. Tapi cuma sedikit ya disinggungnya. Ya. Seperti di Teman Kencan, di mana tokoh utamanya ya nggak menyinggung kejatuhan seorang presiden yang telah lama berkuasa di Indonesia. Cuma disinggung sedikit aja. Disinggung sedikit aja ya. Berarti itu membuktikan kesanmu bahwa persoalan politik lebih kuat di novelnya daripada di cerpennya, itu ya. Oke, itu gambaran umumnya, Aldi. Sebelum kita masuk ke buku yang akan kita bahas gitu ya, supaya ada gambaran buat teman-teman dari sudut pandangmu apa yang membedakan novelnya Eka sama cerpennya, gitu ya. Oke, kalau gitu aku mau beralih ke pertanyaan ini, Aldi. Coret-coret di toilet ini, kumpulan cerpen ini, itu secara umum cerita tentang apa sih? Kalau sesuai judulnya, Coret-coret di toilet ini bercerita tentang
suatu bilik toilet, suatu kamar mandi ya, yang setiap harinya, mungkin bukan setiap hari, cuma kadang-kadang ada seseorang yang menuangkan isi gagasan pikirannya di dinding toilet dengan mencoret-coretnya. Itu lebih banyak bernuansa, mungkin sebagian iseng, sebagian bernuansa politik. Intinya intinya apa yang terpikirkan saat orang ya buang air besar. Oke. Bisa Aldi ceritakan nggak di buku ini ada berapa cerpen dan secara umum keseluruhan cerpen yang ada di sini itu seperti apa gambaran umum ceritanya? Di cerpen ini ada ada 13 cerpen ya. Gambaran umumnya lebih banyak berkisah tentang cinta ya, romantis, yang suatu yang romantis, cuma bisa dibilang lebih banyak yang berakhir tragis ya. Bisa dibilang ini adalah komedi hitam gitu ya. Kita bisa tertawa di atas bersamaan saat membaca novel ini. Maksudnya cerpen di buku ini kita juga bisa meringis di saat bersamaan. Tertawa dan meringis Ya, di saat yang tertawa dan bersamaan meringis. gitu. Contohnya yang mana, Aldi? Contohnya di Siapa Kirim Aku Bunga. Gimana ceritanya? Ini ceritanya tentang seorang siapa? 67. Berarti ada seseorang yang mengirimkan bunga gitu ya? Ini tentang kontrolir Henry, seorang pria Belanda yang ditugaskan di Hindia Belanda. Ini kisahnya tentang dia yang apa namanya? Dia ada sangkut paut dengan politik ya. Jadi dia ini ceritanya sering dikirimi bunga mawar setiap harinya. Jadi ini seperti gimana ya? Meneror dia. Dari teror yang terus-menerus ini dengan dikirimi bunga, dia menjadi tertarik dengan si pengirim misterius bunga tersebut. Cuma mendekati akhir ceritanya, dia pun tahu bahwa dia tahu siapa pengirim bunganya. Cuma saat dia menyatakan cintanya ya, cinta yang karena terus diteror itu, teror yang berubah menjadi cinta ya. Teror yang berubah menjadi cinta. Ya, teror yang berubah menjadi cinta. Dia mendapat suatu kejutan yang besar ya. Suatu kejutan yang membuat dia patah hati ya, saya bilang. Tapi tidak bisa disebutkan ya. Spoiler itu. Iya. Tapi di situ ada nuansa, kamu bilang bahwa secara umum di buku ini nuansa humor gelapnya terasa gitu ya. Terasa sekali. Nah kalau di cerita barusan itu ada nggak nuansa yang seperti itu? Ya, terasa di akhirnya bagaimana dia menyatakan cintanya pada si pengirim misterius itu, cuma tidak bisa bersama karena alasan yang benar-benar tragis juga bisa dibilang. Iya, tragis ya. Tragis sekali itu. Apalagi yang bisa kamu ceritakan selain soal yang tragis-tragis seperti itu? Oh ya, ceritanya juga mungkin karena ini adalah masa-masa awal. Maksudnya cerpen-cerpen di buku ini adalah masa-masa awal dia berkarya sastra ya. Jadi masih banyak kesan-kesan nuansa mahasiswanya, seperti banyak tokoh-tokohnya yang bisa dibilang yang mahasiswa gitu, yang berkarakter mahasiswa, seperti di Peter Pan tentang mahasiswa yang yang melawan menyinggung pemerintah dengan puisi-puisinya dan sering berdemo, dan gara-gara itu dia jadi bisa dibilang agak menyelesaikan kuliahnya ya sebenarnya. Iya. Mahasiswa lama lah gitu. Mahasiswa lama gitu. Juga dicoret-coret di toilet, termasuk juga tentang mahasiswa. Iya, latarnya di kampus gitu ya. Di kampus. Juga kisah dari seorang kawan juga bercerita tentang para mahasiswa yang saling bertukar kisah.
juga di kandang babi. Nah, kandang babi ini juga mahasiswa lama juga ini. Iya. Iya. Mahasiswa yang gimana bilangnya? Menolak untuk untuk lulus. Ya, menolak untuk lulus. Menarik. Jadi ada beberapa cerpen di dalam kumpulan cerpen ini yang latarnya sama, tokohnya juga kurang Ya, lebih sama ya. gitu ya. Kebanyakan mahasiswa dia. Ya. Oke. Wah, menarik nih.